Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifatun Haniah. Di sini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Jiwa Keberagaman. Presentasikan subbab yang pertama, yaitu sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi. Dalam psikologi, sumber agama terdiri dari teori monistik dan teori fakulti. Teori monistik menegaskan bahwa sumber kejiwaan agama pada manusia berasal dari satu sumber. Sedangkan teori fakulti mengemukakan bahwa sumber kejiwaan agama pada manusia merupakan gabungan dari beberapa kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Yang pertama yaitu teori monistik. Teori monistik merupakan suatu teori yang membicarakan konsep agama secara psikologis pada manusia. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama menulis bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama pada manusia adalah berasal dari satu sumber kejiwaan. Para ahli psikologi berbeda pendapat. Di antaranya adalah yang pertama, unsur berpikir. Berpikir adalah sumber kejiwaan agama bagi manusia, karena dengan berpikir, manusia dapat mengetahui kebenaran. Sedangkan kebenaran yang mutlak itu hanya berada di tangan Tuhan. Berarti dengan berpikir, manusia bisa mengenal Tuhan. Di samping itu, dengan berpikir manusia bisa mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau larangan-larangan yang harus ditinggalkan manusia. Yang kedua adalah sense of defense. Secara fisik, manusia termasuk makhluk yang lemah. Tak kala manusia dilahirkan sebelum mampu untuk berbuat sesuatu, namun kelahirannya telah dilengkapi dengan berbagai potensi dasar yang siap untuk dikembangkan dalam hidupnya. Berangkat dari kondisi jiwa yang dialaminya, maka manusia menggantungkan hidupnya kepada suatu kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya yang disebut dengan Tuhan. Yang ketiga, libido seksualitas manusia. Libido seksualitas termasuk unsur kejiwaan, sekaligus sebagai sumber kejiwaan agama bagi manusia. Setelah melalui proses yang panjang, konsep libido seksual yang dimiliki manusia itu sebagai sumber kejiwaan agama. Rangkaian kisah ini akhirnya membentuk konsep tentang Tuhan beserta upacara keagamaannya. Kisah ini diangkat dari mitos masyarakat Yunani kuno yang menceritakan kehidupan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Oedipus. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, keharmonisan keluarga ini tidak bertahan lama. Akhirnya, menimbulkan rasa cemburu di antara mereka. Adalah teori fakulti. Dalam teori fakulti, sumber agama pada manusia adalah gabungan dari beberapa fungsi kejiwaan yang dimiliki manusia. Fungsi kejiwaan itu yang menggerakkan jiwa manusia untuk bertingkah laku keagamaan. Sebagaimana yang dikemukakan Jalaluddin bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tetapi terdiri dari berbagai unsur. Antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, reason, rasa, emotion, dan karsa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber jiwa keagamaan menurut teori kecerdasan spiritual. Yang pertama adalah pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita, yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual menjadikan manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Ada 3 sebab yang membuat seorang dapat terhambat secara spiritual. Yang pertama adalah tidak mengembangkan beberapa bagian dari dirinya sendiri sama sekali. Yang kedua, telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak profesional. Dan yang terakhir, yakni bertentangan atau buruknya hubungan. Di sini ada 9 kriteria mengukur kecerdasan spiritual seseorang. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, spontanitas atau termotivasi secara internal. Yang ketiga,
melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai fundamental. Yang keempat, holistik atau melihat sistem dari universalitas. Yang kelima, kasih sayang. Yang keenam, menghargai keragaman. Yang ketujuh, mandiri teguh melawan mayoritas. Yang kedelapan, mempertanyakan secara mendasar. Yang kesembilan, menata kembali dalam gambaran besar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Dana, ciri dari kecerdasan spiritual sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bersifat fleksibel dan tingkat kecerdasan tinggi. Yang kedua, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Yang ketiga, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai dan keenggaan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Yang keempat, kecerdasan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. Yang kelima, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan spiritual. Menurut Hafari, ada beberapa aspek-aspek yang menjadi dasar kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, sudut pandang spiritual keagamaan. Artinya, semakin harmonis relasi spiritual keagamaan kita ke hadirat Tuhan, semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan spiritual kita. Yang kedua adalah sudut pandang relasi sosial keagamaan. Artinya, kecerdasan spiritual harus direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, sudut pandang etika sosial. Semakin beradab ke etika sosial, manusia semakin berkualitas kecerdasan spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifatul Isma akan menyampaikan sedikit materi tentang sumber kejiwaan agama dalam ajaran Islam. Sumber kejiwaan agama dalam ajaran Islam dituliskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk beragama. Secara naluri, manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Ilmu kalam adalah cerminan adanya pengaruh fungsi intelek ini. Melalui cipta, orang dapat menilai intelek ini dalam agama merupakan suatu kenyataan yang dapat dilihat, terlebih-lebih dalam agama modern. Peranan dan fungsi reason ini sangat menentukan. Yang kedua, rasa atau emotion, yaitu suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Betapapun pentingnya fungsi reason, namun jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan ajaran agama itu menjadi dingin. Fungsi reason hanya pantas berperan dalam pemikiran mengenai supranatural saja. Yang selanjutnya karsa. Karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia, berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.